dumateng para rombongan ingkang terhormat Orsid saking pusat, perkenankan saya mengucapkan selamat datang sugeng rawuh dumateng lokasi Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah. Mugi-mugi ing dinten menika dengan kehadiran beliau Bapak Kiai, semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan berkat dan rahmat Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Ingkang salajengipun saged kula aturaken Bapak Kiai bahwa mewakili tim dari pembangunan Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Lamongan menika, sebelumnya kami mohon maaf karena tidak bisa, sebetulnya yang bertugas adalah Bapak Sudirman yang kemudian diwakili oleh Bapak Gatot, tapi karena ada halangan beliau berdua tidak bisa hadir. Kami mohon doa dan pangestu panjenengan Pak Yai, mudah-mudahan beliau berdua dapat segera sehat kembali dan bertugas bersama dengan kami untuk melanjutkan pembangunan Jamiatul Mudzakirin. Demikian Pak Yai, tanpa restu dan doa panjenengan sejak awal pemilihan lokasi hingga sekarang sampai ke pelaksanaan pengecoran ini, untuk itu kami senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kepada para sesepuh Bini Sepuh Lamongan, utamanipun Ki Ageng Kemuning beserta Bapak-bapak Khalifah, Pak Ahmad, Pak Mukis, Pak Amin, kami senantiasa mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin atas bimbingan dan arahan beliau-beliau. Pelaksanaan dapat berlangsung dengan aman tanpa ada kendala apapun. Selanjutnya kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prosus nggih menika ingkang dipimpin oleh Pak Insinyur Setyo Purnomo yang akrab dipanggil Pak Pungki, atas arahan beliau dalam hal teknis sehingga pelaksanaan dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Mursyid. Atas bimbingan beliau kami mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa kami sebagai tim pembangunan JM mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada DPD Orsid Lamongan dan jajaran di bawahnya, yang mana tanpa bantuan dari beliau-beliau ini tak mungkin dapat terlaksana. Utamanipun para warga Sidqiyah yang berada di Lamongan, tanpa kerukunan keguyuban kula kinten nggih mboten saged terlaksana. Untuk itu kami mengucap syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun izinkan saya melaporkan progres pembangunan Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Lamongan menika Pak Yai. Milai survei lokasi ngantos hari ini. Menika struktur panitia Pak Yai. Mulai dari Dewan Penasehat, Ketua JMJR daerah, ngantos Ketua DPD bersatu bahu membahu untuk melaksanakan dawuh panjenengan.
siap berkorban apapun, waktu, material maupun moral, sehingga terlaksana pembangunan ini. Lah menika Pak Yai, foto-foto tokoh dari Lamongan komplit wonten orsid. Insya Allah Pak Yai bersemangat, sebab semangat beliau adalah semangat kami juga. Mboten. Alhamdulillahirabbil alamin. Nika progres pembangunan Pak Yai langsung mawon Pak Yai. Nomor 1 menika survei lokasi ingkang awal bulan Maret 2019 nika sampun dipun wiwiti kalian Ki Ageng Kemuning dan tim. Alhamdulillah niko gambar kafling tanah niko ada 2 kafling ingkang sisi barat 1464 meter persegi, ingkang kafling timur 1102 meter persegi. Terus total luas tanah JMYR Lamongan menika 2566 meter persegi. Ingkang samenika sampun lunas sedaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika proses Pak Yai untuk pembuatan jalan masuk. Nika ndamel culvert sebagai landasan untuk jembatan sehingga nantinya dapat dilewati oleh kendaraan berat. Nika proses pengurukan kerja terus yang hari malam hari sehingga dapat tercapai progres 1 bulan pengurukan dan pemadatan. Nika progres untuk pemasangan umbul-umbul dan finish pelapisan urukan dengan finish base coat yang mana dimaksudkan bisa lebih memadatkan tanah JM menika. Ngaten Pak mungkin. Ini pelaksanaan pekerjaan sumur kalian pemancangan. Lah niko bur niko ngantos kedalaman 120 meter. Alhamdulillah toyanipun bening seger kados boten sami kali maku tapi seger. Alhamdulillahirabbil. Nika untuk penentuan titik pancang sak menika material pancang ingkang didamel pondasi untuk JM. Jumlah titik pancang menika 48 titik dengan pondasinya sejumlah 24 titik dan kedalaman untuk pancang mencapai 7 hingga 9 meter. Niko hasil pun pancang Pak Yai. Alhamdulillah dari hasil pemancangan menika dilaporkan sudah mencapai tanah keras. Pak insya Allah nanti secara bangunan bisa lebih tahan dan tidak menimbulkan efek penurunan. Ngoten Pak mungkin. Niko pekerjaan gubuk kangge persiapan teman-teman niko acara peletakan batu asmaan ingkang dihadiri kali Bapak Pelipah sekaligus sesepuh saking Lamongan. Alhamdulillah saged kempal sedaya warga-warga datang JM Pak Yai. Menika progres untuk pembangunan dinding penahan tanah ingkang disiapaken untuk menahan getaran dari kendaraan-kendaraan berat yang lewat di jalan umum, sehingga dimaksudkan
agar kolam JM tidak sampai menjadi retak. Ngaten Pak Yai. Niko kerja bakti malam Sabtu dari warga-warga Sidikiyah Lamongan, dari seluruh unsur DWC, JKP. Mudah-mudahan semangat ini tetap berlanjut hingga selesainya Jamiatul Mudzakirin. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun. Niko pekerjaan pembersihan untuk pelkep kalian sluk menika sampun dirakit Pak Yai. Alhamdulillah pembersihan menika dengan arahan dari beliau Bapak Muki sesuai dengan standar dan kualitas yang memang sudah ditentukan, sehingga Pak Insya Allah nanti juga menghasilkan bangunan yang kokoh, kuat sesuai dari keinginan panjenengan. Niko kerja bakti Pak Yai untuk pengecoran pelkep kalian sluk bawah. Monggo Pak Bungki menawi pirsa. Terus terang karena kebetulan ya saya masih berdomisili di Surabaya, jadi masih sering saged sowan datang Pak Pungki, koordinasi dengan bimbingan dan arahan beliau. Niko ingkang kula suwun mugi-mugi Pak Pungki mboten bosen. Kula matur nuwun sanget Pak Pungki atas arahan jenengan. Niko pembersihan untuk dinding kolam, Pak Insya Allah akan segera kami laksanakan pengecoran sehingga kolam untuk Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah akan segera selesai, dan selanjutnya kami akan mengacu ke progres berikutnya. Nah, niko schedule ingkang rencana dibuat untuk Jamiatul mulai bulan 9 September, rencananipun selesai 12 untuk sampai ke kolom lantai 1. Nyuwun ngapunten Pak Yai, progres boten tercapai, tapi Pak Insya Allah dengan semangat jenengan saged rawuh dateng mriki menambah semangat teman-teman untuk segera menyelesaikan Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah. Amin. Allahumma amin. Niko gambaran utuh sesuai dengan arahan panjenengan, pintu gerbang meniru makom Sendang Dhuwur. Insya Allah gapuro meniru makom Sendang Dhuwur. Pak Insya Allah segera kalau mungkin selesai ini langsung kami laksanakan. Niko nggih sesuai dengan petunjuk dari proses. Oke. Untuk selanjutnya kawula mewakili tim pembangunan Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah nyuwun donga lan pangestu panjenengan Pak Yai, mugi-mugi jenengan tambahi suwuk sing srut kersane pembangunan Jamiatul niki saged srut ngaten Pak Yai. Kersane semangat tiang-tiang Lamongan dari semua unsur saged srut itu ngaten nggih. Srut. Amin. Allahumma amin. Makaten ingkang saged kawula aturaken Pak Yai, mugi-mugi wonten tambahan donga kalian pangestu panjenengan sehingga pembangunan Jamiatul ini dapat terlaksana dengan cepat, aman, dan dengan ada nilai barokahnya. Nika sing utaminipun kula kalian sedaya warga Lamongan ingkang tuju. Mboten ngaten? Amin.
Ngaten kang saged dalam aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten Pak Yai. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Mas Daud Sukandi selaku tenaga ahli dari panitia pembangunan Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu Mau'idhah Hasanah dan doa oleh Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Muti Syekh Mukhtarullah Al-Mustafa. Kepada beliau dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Pertama kami sampaikan alhamdulillahirabbil alamin kehadiratillahirabbil. Dua kalinya kami sampaikan alhamdulillah kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiga kalinya kami sampaikan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat silaturahmi dalam rangka mengunjungi kawan Jamiatul Mudzakirin Yarju Rahmatullah di Lamongan. Semoga pertemuan kita pada hari ini Allah melimpahkan berkat dan rahmat kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usia Jamiatul Mudzakirin di Indonesia ini sudah 60 tahun.
usia jamiati, usia siddiqiyah di Indonesia ini sudah 60 tahun. Saya di Lamongan lamanya 10 tahun. Kemudian kembali ke Jombang. Tahun 59 saya mulai menyampaikan Thariqat Siddiqiyah sampai sekarang ini. Dalam usia yang 60 tahun banyak pengalaman bertemu di jalan, ibarat orang musafir menempuh waktu 60 tahun itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, menemukan banyak pengalaman dan menemukan banyak jalan-jalan. Melalui jalan yang lurus, jalan yang bengkok berkelok-kelok, jalan yang naik, jalan yang turun, jalan yang kering, jalan yang kecek, jalan yang sempit, jalan yang lebar, jalan yang banyak duri-una, bermacam-macam jalan yang dilalui perjalanan Siddiqiyah selama 60 tahun itu. Begitu pula pemandangan yang diketahui dalam perjalanan. Ada pemandangan yang menyenangkan, ada pemandangan yang mengerikan, ada pemandangan yang menakutkan, dan banyak dalam perjalanan itu ada pemujian-pemujian, ada pencelaan-pencelaan, ada yang tidak layak didengarkan cukup. Siddiqiyah itu sesat, menyesatkan. Celahannya Siddiqiyah itu Darmo Gandul Kajuluku, macam-macam. Itulah seninya dalam melaksanakan perjalanan Thariqat Siddiqiyah. Alhamdulillah, setelah melalui kesabaran dan mohon pertolongan dari Allah Ta'ala, selamat sampai saat ini. Semoga Allah Ta'ala menambah kekuatan, menambah barokat, menambah rahmat dalam perjalanan Siddiqiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
perjalanan setidaknya dari lokal, dari Losari, pelosok Jombang, Jawa Timur, Indonesia Raya Jaya yang saya siram Los Junja Iroja. Yang sekarang sudah diberitakan dalam ensiklopedi Islam jilid 5 penerbit Van Hoven Jakarta bahwa satu-satunya pusat Thariqat Siddiqiyah di dunia ini ada di Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Ini sudah dimuat di dalam buku Ensiklopedi Islam jilid 5 yang diterbitkan oleh penerbit Van Hoven Jakarta. Jadi sekarang ini satu-satunya negara yang jadi pusat Thariqat Siddiqiyah hanyalah negara Indonesia, tidak ada di negara yang lain. Dan perkembangan Thariqat Siddiqiyah sekarang ini sudah bukan Thariqat lokal Losari, tapi sekarang sudah meluas di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang Thariqat Siddiqiyah sudah melampaui Indonesia, sudah sampai Malaysia, Thailand, Hong Kong, dan lain-lain. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang banyak. Tambah menjulang tinggi pohon Siddiqiyah, tambah besar akarnya, tambah mendalam, tekanan angin putih tambah besar. Tapi terus berjalan, tidak pernah berhenti. Satu hal yang di sini perlu saya sampaikan. Bangunan Siddiqiyah seluruh Indonesia yang monumental, bangunan Siddiqiyah di seluruh Indonesia yang monumental ada 3 bangunan yang monumental, ada 3. Bahasa 3 itu saya istilahkan Tri Manunggal Jaya. Tri 3 bangunan, Tri artinya 3 bangunan, Manunggal tempatnya, maknanya, fungsinya jati benar, secara sejati, bukan secara formalitas. Bangunan apa itu? 3 bangunan Siddiqiyah seluruh Indonesia yang monumental.
tak boleh dipisahkan karena manunggal jati. Satu, bangunan Jogja Mi'ati Gati. Ini monumental, bangunan monumentalnya top record Sidik yang pertama. Yang kedua, bangunan monumental, bangunan monumen Hubbul Waton Minal Iman. Itu monumental yang kedua. Monumental yang ketiga, monumen di belakangnya Hubbul Waton Minal Iman, yaitu kitab sucinya negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimana namakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang isinya 4 alinea. 3 itu bangunan monumentalnya Sidik. 1 Jamiatul Mujahidin, 2 Hubbul Waton Minal Iman, 3 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tak terpisahkan manunggal jati 3 bangunan. Di dalam bangunan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ ada isyarah yang tertulis di dalam lambang Thoreko Sidikiyah angka 10. Saya ulangi supaya tidak lupa. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada 10 perkara yang monumental, yang mendasar, terletak di bagian alinea kedua. Isinya di situ ada 10 yang sangat mendasar di Indonesia ini. Di bagian alinea keempat, isinya pertama dasar negara, yang kedua tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia. 1 dasar negara
Kesatuan Republik Indonesia isinya ada 5 yang diistilahkan Pancasila. Panca itu 5, sila dasar. Itu paling monumental di Indonesia. Dan yang kedua, tujuan negara. Kesatuan Republik Indonesia juga ada 5. Jadi lengkapnya dasar dan tujuan ada 10 monumental Indonesia. Tujuan apakah pertama negara ini? 1. Tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun bangsa Indonesia yang di luar negeri. Ini tujuan yang pertama. Supaya jangan lupa, selama ini yang diapalkan hanya dasar negara Pancasila, tapi tujuannya banyak yang tidak hafal semuanya, apalagi 1, 2 saja tidak hafal. Jadi tujuannya negara ini 1, melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu 1, supaya ingat tujuan. Kalau tidak ingat tujuan hanya dasar negara, apa gak duit tujuan negara ini? Jadi harus apa dasar negara ada berapa, tujuan negara ada berapa. Dasar tujuan yang dituju oleh negara Kesatuan Republik Indonesia ini melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, melindungi Pulau Jawa, melindungi Sumatera, melindungi Bali, melindungi Kalimantan, semua ini dilindungi batas-batasnya. Jangan sampai dicuri pulau-pulau oleh bangsa yang lain. Jadi tujuan pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan yang kedua melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan yang ketiga apa? Tujuan negara yang ketiga ini memajukan kesejahteraan umum, supaya umum seluruh Indonesia ini kesejahteraannya maju, bukan mundur. Apa tujuan negara yang keempat? Tujuan negara yang keempat itu mencerdaskan kehidupan bangsa, biar bangsa ini tidak menjadi bangsa yang bodoh,
Sebab kalau jadi bangsa yang bodoh, akan bangsa yang dibujuki terus oleh bangsa-bangsa lain. Ini tujuan yang keempat. Saya ulangi lagi. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia. Dua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tiga, memajukan kesejahteraan umum. Empat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, empat itu tujuan ke dalam. Jadi politik Indonesia ke dalam itu hanya empat itu. Itu empat tujuan ke dalam. Politik melindungi segenap bangsa, politik melindungi segenap seluruh tumpah darah, politik memajukan kesejahteraan umum, politik mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu ke dalam. Tujuan yang nomor 5, tujuan keluar, ikut menertibkan dunia. Jadi negara-negara lain bergabung, ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Itulah tujuannya negara ini. Kalau dasarnya mungkin banyak yang sudah hafal Pancasila. Nah itu lagi panca tujuan. Jadi panca dasarnya 5, terus tujuannya juga panca tujuan. Jadi jumlahnya 10. 10 itu paling monumental di Indonesia. Dan itulah maksud bangunan Siddiqiyah yang monumental di Indonesia itu hanya ada 3, Jamiatul Mudzakirin, Hubul Waton Minal Iman, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pun ngerti moco tujuan negara. Akeh sing durung rupane. Wong Pancasila gak apal. Apa maneh tujuane? Kalau manusia harus mempunyai tujuan, negara pun harus ada tujuan, bukan dasar terus tujuan. Nah, makanya itu didatang cinta tanah air, Hubul Waton Minal Iman bagi Siddiqiyah. Oleh karena Siddiqiyah itu tumbuh berkembang di Indonesia, maka bagi Siddiqiyah Hubul Waton Minal, cinta tanah air Indonesia itu bagian dari iman. Maka saya jelaskan cinta tanah air terhadap Indonesia adalah wajib hukumnya, wajib ain, bukan sunnah, bukan jaiz, wajib ain bagi tiap-tiap
warga Torekot Sidikiyah. Kemudian apa yang paling baik dari Pancasila? Apa yang paling baik daripada tujuan negara? Nopo kira-kira? Pikir-pikir sing dia. Apa yang paling utama? Kalau tidak tahu saya tunjukkan. Lestarinya nilai Pancasila lebih baik dari Pancasila. Lestarinya nilai 5 tujuan negara lebih baik daripada tujuan negara sendiri. Jadi lestarinya bukan sekarang saja, sampai kapanpun harus lestari nilai Pancasila, nilai tujuan negara, itu yang lebih baik. Apa yang lebih baik daripada syukur? Lestarinya syukur. Apa yang lebih baik dari amal soleh? Lestarinya amal soleh. Apa yang lebih baik dari surga? Lestarinya di surga. Apa yang lebih jelek daripada neraka? Lestarinya di neraka. Itu. Nah, itu sebabnya. Itulah sebabnya seluruh warga Torekot Sidikiyah di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, harus wajib melestarikan ajaran Torekot Sidikiyah. Supaya ajaran Sidikiyah lestari. Karena ajaran Sidikiyah di situ menyangkut tidak lepas dari dasar negara dan tidak lepas dari tujuan negara. Itu secara singkat saja. Di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, harus Sidikiyah lestari. Biar ada angin menjadi menggonggong, kafilah terus berjalan. Itu namanya lestari. Jadi lestarinya ajaran Sidikiyah lebih baik daripada ajaran Sidikiyah itu sendiri. Bahasa Arab khulud, lestari. Itulah sebabnya di dalam lambang Torekot Sidikiyah saya tulis satu ayat yang bunyinya wa alawis taqom alat toriqoti la asqoinahum ma'an godako. Bacalah, dalam lambang ada ayat bunyi wa alawis taqom alat toriqoti la asqoinahum ma'an godako. Artinya wa'an lawis takomu, bila kamu lestari istiqomah alat torikot, di atas torekot, yakni Torekot Sidikiyah bagi kita. Fa'as koinahum, janji Allah, fa'as koinahum,
pasti aku memberikan minuman kepada mereka, ma'an ghadaqo, air yang segar menyegarkan. Itu ma'an ghadaqo, air segar menyegarkan, air suci mensucikan, air hidup menghidupkan, menghidupkan akal, menghidupkan rasa, menghidupkan pikiran, menghidupkan iman. Itu ma'an ghadaqo. Kalau jadi minuman zahir disebut mako. Ma'an ghadaqo, mako. Itu janji Allah. Jadi istiqomah, tetap lestari apapun resikonya. Diambil dari mana ayat itu? Dari Al-Quran. Surat apa? Surat Jin. Coba sama nangan-nangan. Surat Jin. Jin itu artinya sembunyi. Jin itu sama dengan urat katanya janin. Janin itu masih di dalam perut. Nah, kalau sudah lahir bukan janin. Jadi jin, janin itu urat katanya, urat kata kalimatnya sama. Yang itu diambil dari surat Jin. Tapi dalam Al-Quran jin itu dibagi dua. Macam dua, ada jin soleh yang baik, ada jin yang tidak baik. Jin namanya jin tomang. Jin tomang, jin tomang. Itu jin yang tidak baik. Dalam Al-Quran surat Jin zaman baca sendiri. Teman-teman, minaduna minas solihun wa minaduna dzalika. Kami ini jin-jin yang soleh dan kami ada jin-jin yang tidak soleh. Jin yang tidak soleh itu jin tomang, yang ingin menguasai aset si dilihat. Itu jin tomang. Dahulu belum jelas, masih samar. Tapi saya sudah waspada, sudah saya teliti mulai jalan itu. Sekarang jin tomang muncul jelas. Jadi itu gak samar lagi. Makanya sudah saya isyaratkan di dalam lambang itu wa alawistaqomu, yang istiqomah tetapnya orang-orang siddiqah itu akan diganggu jin tomang. Makanya saya ambil itu sudah isyarat, sudah lama. Sudah saya tulis tahun 1972 sampai sekarang berapa tahun coba? Sudah saya isyaratkan di sini. Wa alawistaqomu alat thoriqati la asqainahu ma'an. Ternyata orang-orang yang dalam itu ada yang tidak istiqomah, ada yang istiqomah sampai sekarang ini, sampai sekarang bangun Jamaatul ini yang istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah terus. Dan yang tidak istiqomah itu ada.
di Pati, di Demak, wadah, di Surabaya, di Lamongan, wadah. yang tidak istiqomah itu. Nah itu ngiblat yang tidak istiqomah, ngiblat nang Jito Mangna. Jadi sudah saya isyaratkan di lambang itu sudah ada isyarat, tapi saya tidak buka. Ada di 8 kesanggupan itu sudah ada 8 kesanggupan itu pintu gerbangnya Torekot Sidikiyah. Sampai teliti lah ada, teliti terus ada. Jadi kalau semua diteliti dan saya bangun di monumen itu semua sudah ada isyarat, sudah lama sudah ada. Sak paham dewe wong-wong, ternyata banyak yang belum paham. Ya sekarang ini Jin Tomang yang sembunyi-sembunyi itu tidak sabar ingin menguasai, kebelet sampai mencret, natap sana, apalagi sekarang ada alat namanya ini kenapa niku kula mboten jeneng alat ya, Pak. HP. Lah mesti HP lah HP kok ke HP. HP niku alat satu genggam nek dibeber ngebeki jagat. Jadi zaman Prabu Jayabaya itu sudah diramal bisa ono gebyar gedene sak kudupe kembang melati, tapi nek dibeber ngetek ijak ngebeki jagat yo HP. Rono satu di lapangan kadang sudah dari mana-mana. Nah, yang disiang itu kabeh dusta, tidak ada benar. Yang dusta itu dalam Al-Quran surat Mursalat diancam, ancaman lipat 10 kali. Pendusta itu Jin Tomang. Kok heran ya? Jin Tomang gak perlu heran, Khalifah kena kok. Khalifah dia itu kena Jin Tomang. Jangan heran. Pilihan manusia sak jagat itu cuma 5. Sak jagat siji Nabi Nuh, nomor 2 Nabi Ibrahim, nomor 3 Nabi Musa, nomor 4 Nabi Isa, nomor 5 Nabi Muhammad. Ini hadis khiyaru walanya ada Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. 5 itu disebut Rasul Ulul Azmi. Intinya 125 Nabi. Itu inti Ulul Azmi. Nabi Nuh dakwai lamanya 950 tahun Nabi Nuh. Usianya 1000 tahun lebih. Dakwai tok niku 950 tahun.
Niku Nabi cuma oleh wong 70 juta. Baca sendiri dalam surat Hud. Sampai sama waca dhewe nggih, sampeyan goleki. Terus surat Tahrim. Sing wedok lan anake masuk tapi tenggelam. Bojone Nabi Nuh yang namanya Lakba itu tenggelam. Putra Nabi Nuh yang namanya Kan'an tenggelam. Karena diajak naik perahu dengan Nabi Nuh tidak mau, ingin menyelamatkan diri ke gunung. Jadi yang 70 judul yang melok numpak perahu niku yang selamat, yang tidak melok numpak perahu tenggelam niku bojone Nabi Nuh ulul azmi. Napa male bojo gua bojo sam kudu nabi kok. Anake Nabi Nuh niku lho kan tenggelam. Wahai anakku, mari naik perahu, jangan gerombol nang orang-orang kafir, tidak gerombol. Gerombol. Jadi jangan heran ya, kalau ada jin tomang nyusup-nyusup. Jin tomang. Tomak niku sifat di dalam hati. Koyok gini, tomak namanya. Tomak niku nek diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kalau diberi nikmat tak iki sange Allah Ta'ala ditolak tak terima. Tapi jika isa akake enggak pernah puas, niku namanya tomak. Jadi sak Jawa Timur niku dikena wong tomak situ kurang. Kalau perlu jaga diuntal. Apa mana nek cuma aset sithik ya cuma piro ya. Makanya di situ terus wa alawis taqomu ala toriqoti la asqainahu ma'an ghadaqah. Jadi sejak saya menyebarkan Siddiqah, saya ini sudah diberitahu bahwa Siddiqah ini akan menjadi bukan tarekat lokal, tapi nanti menjadi nasional seluruh Indonesia. Itu sudah saya tulis, ya. Sudah saya tulis di dalam lambang tarekat ini. Namun delok lambangnya pohon thayyibah dan cukul berkembang di negara yang thayyibah. Thayyibah itu artinya baik, negara yang baik. Mana negara thayyibah? Di dunia ini negara thayyibah hanya negara Indonesia. Thayyibah. Kethayyibahan Indonesia kalau diteliti mulai tempatnya sampai sistem pemerintahannya lebih dari 40 thayyibah. Tarekat lambangnya pohon thayyibah, tempat niku serba thayyibah cocok. Bila cepat berkembang sampai seluruh Indonesia. Letak Indonesia ini thayyibah antara dua lautan dan dua benua. Letak saja ini disebut letak wasaton, ummatan wasaton. Bentuk tanah air kita ini
thayyibah, seperti bentuk yang diistilahkan dalam Al-Quran jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu bentuknya. Iklime thayyibah. Di sini tidak ada musim gugur, musim panas, musim tidak ada itu. Thayyibah. Kekayaannya yang terpendam dalam bumi Indonesia, yang terpendam dalam laut, thayyibah. Penduduknya thayyibah. Penduduk Indonesia semuanya penduduk beriman. Dan dari iman sumbernya segala agama itu bersumber dari iman. Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, Sakwit itu semuanya bersumber dari iman. Makanya oleh karena semuanya agama bersumber dari iman, maka saya mendirikan organisasi persaudaraan cinta tanah air yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Berarti saya ajak pendeta Hindu, pendeta Buddha, pendeta Kristen, Katolik, dan Protestan, pendeta Konghucu, semua saya ajak mendirikan organisasi. Akhirnya saya yang mendeklarasikan dan saya yang melantik di Surabaya. Alhamdulillah semuanya itu senang. Jadi aja sampai melebar nang agama-agama. Senang. Ini karena bukan karena pandai, tapi karena ini dapat pertolongan dari Allah atas berkat rahmat Allah. Gitu lah. Dan yang berkati sampai berkembang dari lokal sampai nasional, ya Allah, kena izin Allah. Itu. Semua itu sudah saya tulis. Ya, jatuh. Saya sendiri sudah pernah munajat nyuwuna Allah, ya Allah, kalau sidra ini tidak benar, saya mau dihapus. Biar tidak banyak orang yang sesat. Tapi kalau benar nyuwun diberi izin berkembang, nyatanya berkembang. Jadi oleh izin Gusti Allah, gampangnya kepangan nites iki dia. Usul nang Gusti Allah, ngono. Gampang ae, gak usah nabiak rono sampai mencret. Daripada usia berkembang di usia sia-sia. Sudah saya menghargai waktu. Waktu itu umur kita. Dihargai. Bakti kepada Allah itu harganya. Bakti kepada Rasulnya. Bakti kepada dua orang tua ibu bapak. Bakti kepada sesama manusia. Artinya kemanusiaan. Bakti kepada negara Republik Indonesia. Karena ini yang di kita tempati tempat berkembangnya Thoreko Hizbiyah. Sanggup cinta tanah air, sanggup mengamalkan Thoreko Hizbiyah, sanggup menghargai waktu, dilapang kesanggupan sampai napal tak. Joko diapal mas ya. Supaya urip enggak sia-sia. Itu semuanya ada isyarat. Semuanya
Dibagian ada isyarat bakti kepada orang tua. Ya mungkin saja anak-anak kita ya ada yang bakti, ada yang tidak ya. Mungkin. Nabi Nuh pertama sebagai manusia setelah putranya tenggelam. Sing wedok jenenge Labang tengah, tapi ini jenenge Ampro itu enggak numpak perahu, tapi sing jenenge Labang saanake tenggelam. Ketok saking perahu anak itu tenggelam. Maune badhe ngungsi nang gunung, cedak gunung yantem ombak hancur tenggelam. Nah, sebagai manusia walaupun ulul azmi ya mbak ini usul kapan ya Rabbi inau ibni min ahli, wahai Tuhan Kan'an itu anak kula, Kan'an itu ahli kula, keluarga kula. Maknanya megode ini riba misalkan jawabannya pangeran laisa min ahli innahu amalun ghairu saleh. Ini jawabannya. Iku itu ahli, itu keluargamu. Berbeda itu tidak amal soleh. Loh, masih kalau paham. Oh, nek walaupun nabi, nek anak keluarga tidak amal soleh, itu keluarga nabi. Nek sing diikuti wong kafir, keluarga kafir. Ini tegas. Ini buku baca sendiri saya teman-teman. Ini sama sekolah nih Quran surat Hud, dan surat Hud. Terus sampai maca malih dan surat Tahrim, surat Haram maknanya. Tahrim niku surat Haram. Supaya jelasane kula niku nyampe notok dan nyampe notok. Jadi aset se-Indonesia, aset juga. Jadi aset dulu, aset Sidia. Yang semuanya itu saya hibahkan kepada organisasi di lingkungan Sidia. Itulah yang akan meneruskan, melestarikan ajaran Sidia di Indonesia. Tidak mungkin dilestarikan oleh orang situ, tidak mungkin. Jadi semua aset-aset itu nanti semua dihibahkan kepada organisasi yayasan pendidikan Sidia, organisasi Sidia, organisasi Bilal berkat rahmat Allah, organisasi pemuda Sidia, dan itu semuanya organisasi Ikhwan Raudi Riyahi itu yang akan melestarikan. Betul nanti kalau jatuh itu nanti yang melestarikan Toreko Sidiku anak saya, betul nanti kalau mau nyodok, betul nanti. Kau siapa yang bisa ganti nih? Pak Kiai mau pulang buatin nyiapno ganti penerus, paham kan? Penerus sampai ganti dewe. Bukannya buatin nyiapno penerus, pulau isin kalau itu gedang. Gedang itu gurung ngontong penerusnya disiapno kiwa tengen. Jadi gedang itu mana disik meten kali. Dapur nonton itu. Mereka sing butuh gedang sik terus, jadi penerus terus. Pemimpin yang sejati itu pemimpin yang mempersiapkan penerusnya, bukan penggantinya. Belum tentu pengganti lebih baik daripada yang diganti.
Dan kapan ajaran baik, ajaran Islam, penggantinya komunis ya. Jadi belum mesti kalau penerus diterusno, tiga diterusno, jahar siri diterusno. Ini kunani penerus, santunan nasional terus, santunan kepada orang-orang yang bencana alam kena bencana terus, santunan nasional, nopo dan santunan nasional itu saudara rumah layak huni loh, berkenan. Ini kenapa kok sampai ono menghormati kemerdekaan Indonesia kok sampai 1000 lebih jumlah wisan rumah layak huni sami ini. Mergo napa rupa syukur kepada Indonesia karena Rasul Dawud malam yaskurin nasa lam yaskurillah. Sapa sing gak syukur kepada sesama manusia berarti tidak syukur kepada Allah. Wajib lajeng kula ngaten. Sampeyan cek niku bencana tsunami Aceh. Kula ngirimaken relawan bangun rumah di sana. Bagaimana di Jogja? 100 rumah di Jogja ketika di Jogja kena gempa. 100 rumah di Probolinggo, 100 rumah di Mbak-mbak, ada di tempat-tempat sudah lebih. Itulah ajaran ketiga. Nah itu lebih baik dilestarikan. Walaupun ono Jim Tomang. Jim Tomang sudah saya tulis kok di situ supaya orang-orang ini paham. Hanya itu saja saya ungkap sekelumit saja. Semua itu mengandung peringatan sejak awal. Tahun 1972 kula sampun damel lambang. Di lambang itu ada isyarat. Cuma wong-wong sithik ya ora paham karena belum saya terangkan karena jin masih di dalam janin. Oleh karena jin Tomang sudah buka kedoke dhewe, ya kula terangno. Tapi kula terangno sebagai ijil mawon. Mboten kula terangno sampe mendetil mboten. Kehilangan niku ana. Dapat kesanggupan taat kepada Allah, taat ngamal toreko sidia. Lah mosok Jim Tomang mosok ngamal, mosok aja Jim Tomang apa terusno pelajaran sidia Indonesia pakai tek. Sing terusno niku sing taat kepada sidia. Nah aset-aset sidia itu banyak seluruh Indonesia. Jadi aset-aset sidia yang berhubungan dengan sidia. Ada yang asalnya dari hibah-hibah, ada yang asalnya aset-aset itu dari pembelian saya sendiri. Tapi semuanya itu bukan aset Mukhtar Mukti. Ada aset organisasi Sidikiyah itu nanti ya terserah organisasi apa kesepakatan sa Indonesia aset-aset itu dikena Jim Tomang terserah apa sampean bentuk front pelestarian aset-aset itu terserah. Ampun kula saken sampun kula hibahkan, pun kula tanda tangani.
sampun kula tanda tangani, bisa pun tanda tangan, beki pun tanda tangan, kula pun tanda tangan, punten notaris, ada notaris. Jadi pun sangat hak kula niku hak organisasi, terserah sampeyan. Tapi janji kula niku untuk melestarikan ajaran Tarekat Siddiqiyah supaya semua pelajaran Tarekat Siddiqiyah yang menyangkut negara, cinta tanah air, semuanya itu lestari. Bis mawon niku bis sing kula tumpaki niku namane niku lho, namane bis Jamiatul Mudzakirin. Nama yang kedua niku bis Hubul Waton Minat Iman. Coba kemana kenangan niku. Dan niku praune. Jadi 3 bangunan monumental itu saya ajak semuanya naik perahu. Jamiatul Mudzakirin itu yang tinggi karena itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, yang diajarkan la ilaha illallah. Iman itu menurut hadis 79 cabang bagian. Bagian paling mulia la ilaha illallah. Rasul bersabda al-imanu bid'un wa sab'una syubatan fa afdalha la ilaha illallah. Nah itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu namanya disebut niku ketuhanan yang Maha Esa. Nah, akan dibangun makin aset seluruh pesantren jati diri bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara. Rencana ini seluruh Indonesia itu supaya lestari semuanya. Jadi ajaran sedikit ajaran ikut melestarikan nilai Pancasila, nilai tujuan negara, sampai nilai yang saya tulis di pesantren Majma' Al-Baqarah. Sumpah Pemuda sudah saya tulis, lagu kebangsaan Indonesia sudah saya monumenkan. Begitu pula lambang negara Garuda Pancasila, dan begitu pula semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, sumber kemerdekaan sampun tulis, dan proklamasi kemerdekaan, semua itu semuanya mempunyai nilai luhur yang ada di Indonesia, termasuk fatwa jihad baru sudah. Itu saya biayai sendiri, itu saya yang biayai. Jadi ini kalau bukan di tanah saya ini oleh tadi bangun dan kebetulan oleh yang beli tanah saya itu, yang membangun yang saya, biaya sudah miliaran. Itu semuanya saya hibahkan kepada organisasi. Kalau saya cuma nggawa la ilaha illallah tok nang akhirat, maka saya ini bukan orang yang terhormat, orang yang terberat. Orang yang terberat.
Saya tidak minta pujian, dipuji tidak, dipuji ini tidak, dan saya tidak takut dicela. Jangankan dicela, dipenjarakan pun tidak takut, mati pun tidak takut. Kalau karena melestarikan Torah positif, iya. Jadi sudah saya hibahkan kepada terserah organisasi itu. Tapi janjiku untuk melestarikan, untuk mengistiqomahkan, melestarikan ajaran Siddiqiyah agar nilai-nilai Pancasila, nilai tujuan negara, nilai lambang negara, semuanya itu lestari. Jadi ikut melestarikan. Jika ada orang, siapapun, saya tidak nyebut siapapun, yang melok bantu Jim Tomang, baik apa caranya terserah, melok bantu tidak melestarikan, ikut melestarikan nilai Pancasila, nilai. Coba sampai delok nanti semua, kalau mungkin membutuhkan seluruh Indonesia yang dibangun Jamiatul Mutaqirin, mesti ada buku atau minal iman, mesti ada. Dan itu pembukaan undang-undang dasar 45. Nah, lihat di mungkin di pusat ada, tinggi makin di ngoten. Ini monumental bangunan Siddiqiyah. Kiranya cukup sebentar, yang perlu kula jabanaken masih panjang, muga bosen. Masih panjang. Saya terima kasih. Mulai 10 tahun di Lamongan. Terima kasih di Lamongan itu ada Jamiatul Mutaqirin yang akan bernilai yarju rahmatullah. Kula sampun dhewe. Nek gak dibangun yarju rahmatullah, aku ora nang Lamongan. Kula ngoten. Bapak, rupane ngotot. Aduh bantu. Kula angen-angen, kula niku heran dengan warga Siddiqiyah. Heran. Biayanya tidak sedikit. Biayanya itu tidak sedikit. Nah, Jamiatul Mutaqirin itu, apalagi yang yarju rahmatullah, itu. Tapi ekonominya wong Siddiqiyah ini rata-rata niku pas-pasan. Nah, kok gak wegah ngadepi biaya sakmono kok wegah. Ekonominya pas-pasan. Mboten nate sing kaya. Mboten nate, cuma kalah kesadaran. Alhamdulillah. Kadang-kadang itu kadang-kadang ekonomi ini gali lubang, tutup lubang, gali lubang, pas gali baru pas nutup. Kamban galian ini gak iso nutup, kecemplung sampai dan ini kok gak mundur, kok tetep cik muel sodako muel ini ku syukur alhamdulillah ini ku jadi obat kula. Najan kula ini dereng sakit melampah karo tanpa kursi roda, tapi kula alhamdulillah jadi diringanakan kalau semangati warga, semangat terhadap semangat melestarikan, semangat sedekah. Nah, itu sampai banyak yang orang yang iri. Kena apa ya masih sudah juga kena apa-apa.
kesadaran tekan jero atine dhewe-dhewe. Oh, kadang niku ya apa no. Ekonomi ini kaya ngono kan. Kok duwe aset. Saya sian. Diizini Gusti Allah. Nah Allah Ta'ala sing ngizini, siapa yang bisa ngalang-alangi? Tapi Allah Ta'ala tidak ngizini, siapa yang bisa mengembangkan? Tidak ada. Hanya Allah Ta'ala. Berkat rahmat Allah. Begitulah yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi barokah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah. Ni'mahu wa yakfi mahidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bisalam wa hayyina rabbana bisalam wa hayyina rabbana bisalam ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram Allahumma hakim lana fil iman Allahumma hakim lana fil islam bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mukhtar Mufti Syekh Mukhtarullah Al-Mutabah. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa istiqomah dalam thariqah Siddiqiyah. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Dibra Pusat Ibu Nyai Sofatul Umar. Kepada Ibu Nyai disilakan.